Untuk teman-teman, jangan khawatir kalau Oke. misalkan ada yang ketinggalan, nanti saya akan menguploadnya ke YouTube ITC ya. Ini jadi sesinya ini saya record. Jadi nanti misalkan teman-teman ingin mengulas lagi penjelasan dari Mr. Anas. Oke, silakan dilanjut. Mungkin bisa dilanjutkan, Mr. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, tadi saya sudah menunjukkan beberapa verb yang setelahnya itu harus diikuti gerund, diikuti verb ing, misalnya ini ya. Terus ada beberapa verb yang harus diikuti infinitives, itu ada to-nya, I allow to go misalnya. Tapi ada juga bentuk verb yang setelahnya itu diikuti verb utama, have ya misalnya, atau make tadi kan yang paling kita lihat di soal keberapa tadi ada make kan. Habis make, objek misalnya I make you study. Jadi bukan I make you to study, ada to-nya kelebihan. Bukan juga I make you studying. Nah, oke, sekarang kita kembali ke soal. Oke, it costs, it subject, cost adalah verb. It costs about $60 to have ya, ada to infinitive. Dan kata have itu yang kayak tadi ya. Misalnya saya ketikkan dulu I have you study. Ini artinya aku meminta atau aku menyuruh kamu belajar. Kalau kita perhatikan di sini kalimatnya aktif ya, belajar. Aktif. Nah, terus apakah jawabannya D? Karena ada have, atut adalah objek, terus feel? Bukan. Karena di sini kita tidak meminta gigi itu untuk mengisi gitu ya. Tapi kan gigi diisi. Jadi kalau diisi itu cocoknya adalah fillet. Misalnya menambah gigi gitu ya. Seharga $60 untuk gigi itu ditambah. Jadi I have misalnya gini, I have a tooth fillet. Fillet adalah verb 3 ya, dan ini pasif. Aku meminta gigi diisi, maksudnya giginya ditambah. Sama kayak bahasa Inggrisnya aku memotong rambut. Itu bukan I cut my hair. Ini artinya saya yang memotong rambut saya sendiri, bukan orang lain. Itu kalau I cut my hair. Tapi kalau misalnya I have my hair cut misalnya ya. Cut itu verb 3 ya teman-teman ya. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya sama cut. Nah, di sini ini yang pasif. I have my hair cut. Aku meminta rambutku dipotong. Sama kayak di I have a tooth filled. Aku meminta sebuah gigi ditambahkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Not until. Not until ini juga kalimat negatif ya. Dan dia di awal kalimat. Berarti kayak tadi dia termasuk inversion. Inversion tadi rumusnya negatif. Terus verb dulu, baru subjek. Pembalikan ya. Nah, ini. Not until a student has master algebra, misalnya koma, misalnya, atau nggak ada komanya lah. Baru kita butuh verb dan subjek. Tidak sampai seorang siswa memahami algebra, habis itu baru verb subjek ya. Berarti kita tinggal cari jawaban 12 itu yang polanya verb subjek. Nah, polanya verb subjek adalah yang B ya. Kan ini adalah verb modal ya, modal. Meskipun ada begin, tapi yang maju hanya modalnya aja. Sorry, Mister, ini Nah, ada yang tanya. Itu kalimat apa ya disebutnya? Lupa lagi. Have, let, make. Tadi itu kalimat apa ya? Maksudnya mungkin yang have, let tadi. Mungkin maksudnya topik bahasanya ya? Oke, topik bahasanya Namanya. kalau dalam buku Henley, Powell Henley itu dia termasuk verbs used with simple forms. Jadi habis have itu pasti kembali ke simple. Bentuk sederhana. Baik dia kalau dia aktif berarti dia verb 1. Kalau dia pasif berarti verb 3. Itu aja. Oke, kalau ya. namanya saya lupa malah kalau namanya. Ya. Sip. Nanti bisa konsultasi sama Mr. Dani aja kalau nama-namanya.
Maybe ya. Kalau 12 Kadang itu tidak. tidak subjunctif bukannya ada yang usul ini. Kalau subjunctif itu nanti ada juga pembahasan Oh subjunctif di beda sini. ya. Ya. Ya, soalnya kadang Kalau tadi masalahnya bahasa tuh kan gini ya, kadang kita tahu tapi nggak bisa jelasin, nggak tahu namanya. Tapi tahu, maksudnya itu pakainya gimana gitu. oh iya, kayaknya ini juga subjunctif, kayaknya termasuk karena subjunctif nanti banyak kan tipenya. Kayaknya ini Kausatif. bisa termasuk. Ada yang bilang kausatif. Udahlah, kayaknya kita ini guys ya, mungkin nggak untuk istilah, mungkin bisa dicari ya, mungkin di internet. Yang penting, at least we know how to answer it correctly ya. Oke, lanjut. Ya, thank you untuk yang komen-komen di sini. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut ya. Ya. Nomor 13, although. Although itu adalah konektor. Pasti habis although ada subjek, yaitu Margaret subjek. Had several assistant adalah verb ya. Terus ada koma, terus the book of research subjek lagi. Terus was done adalah verb, verbnya pasif, dan habis pasif itu kan harus ada by pronoun yang teman-teman me ya. Jadi di sini yang paling benar adalah her ya. Jelas ya ini teman-teman ya. Misalnya kayak this cake is eaten by me ya, bukan by me, bukan by myself kan, bukan by myself, bukan by my, bukan by mine, bukan ya. Tapi ini adalah saya lupa juga kalau namanya apa. Yang jelas dia di sini pronoun. Oke, sekarang nomor 14. Titik-titik were correspondent, Hemingway itu subjek, use adalah verb, berarti sudah ada subjek verbnya sempurna. Berarti di depan itu pasti bukan subjek verb. Karena nggak boleh ada dua subjek verb tapi nggak ada kata sambungnya. Kalau kita pilih B, itu nggak boleh, nanti double subject verb. Kalau kita pilih but itu nggak boleh di awal kalimat ya. Jadi dalam bahasa Inggris, but, and, apalagi so, or, for artinya karena ya, fun boys itu, atau nor, itu nggak boleh di awal kalimat. Nggak boleh di awal kalimat. Jadi kalau ada orang Indonesia menulis bahasa Inggris, but-nya itu di depan, itu sebenarnya secara grammar kurang tepat. Ya, kadang Berarti yang ini salah. N juga kan banyak juga. Setelah titik, N gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau yang B juga nggak boleh, nanti subject verb. Kalau while itu jenis konektor ya. Kalau ada konektor di depan, itu polanya pasti subject verb, subject verb. Sedangkan di sini subject verbnya hanya ada satu, yaitu Hemingway subject, use adalah verb. Dan di sini bukan pola subject verb. Berarti while juga nggak bisa. Terus kalau kita pilih A, nanti dia akan menjadi positif. Positif itu bisa di tengah, bisa di awal ya. Positif itu penjelas subjek. Misalnya kayak gini. Mr. Dani ya. Saya lagi. Ya, nggak apa-apa lah. Our moderator, misalnya. Moderator is handsome. Loh, kok misalnya ya. Sesuai dengan saya pikirkan ya. Mr. Dani subjek, is adalah verb. Yang disebut apositif adalah yang di tengah ini. Dan dia menjelaskan si Mr. Dani. Mr. Dani itu siapa? Yaitu our moderator. Dan kalau di tengah dia di-update 2 koma. Boleh apositifnya di depan. Our moderator. Baru Mr. Dani is handsome. Ini kalau apositif itu bisa dibalik ya, Mister ya? Bisa. Bisa di tengah. Kalau di tengah dia di-update 2 koma. Ini ada 2 koma kan? Tapi kalau apositifnya ke depan dia komanya cuma 1. Nah, karena di sini komanya cuma 1, berarti di depan ini positif. Berarti jawabannya yang seorang koresponden peperangan siapa? Yaitu Hemingway menggunakan pengalamannya untuk bla 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 bla. Positif. Itu ada juga di buku Longman di skill kedua, 2 apa 3? Oke. Ini gampang juga ini teman-teman. Ini satu pilihan ya. Terus ada another. Habis another itu pasti the other.
Udah, itu nggak ada pilihan lain. Misalnya ada satu orang, terus another, terus pasti nanti jawabannya langsung di other. Yang ada di other hanya yang jawaban B. Ini kan 3 hal ya. Jadi the another itu salah, C salah, D salah. Ini langsung nggak usah baca soal banyak-banyak, ini langsung bisa jawab ini. Kalau ada another, pasti kalau nanti ada sambungannya pasti the other. Itu udah dari sonanya itu. Kak, ini ada yang tanya, klausa bisa mengisi apositif nggak? Kayaknya nggak bisa ya, bisa nggak? Klausa apa? Karena klausa banyak. Kalau non clause itu kayaknya nggak bisa. Non clause itu fungsinya nanti jadi subjek, jadi object of preposition. Tapi kalau adjective clause ada kemungkinan, misalnya kayak tadi ya, Mr. Dani, who is our Oh ya, ini moderator, juga clause. is handsome. Kalau kayak gini boleh. Tapi kalau karena klausa juga nanti banyak sekali jenisnya. Ada adverbial clause, ada noun clause. Oke, lanjut ya. Nah, ini agak cepat kalau ini berarti. Interest in automatic data has ini yang salah di mana teman-teman? Jelas ini ya. Kenapa ini salah? Harusnya di sini rapidly. Rapidly itu adalah adverb ya, keterangan. Ini jenis kata adverb dan di sana memang dibutuhkan adverb karena subjeknya sudah ada interest, terus verbnya adalah telah tumbuh secara cepat. Secara cepat itu kan butuhnya adverb. Sedangkan rapid di sini itu adjektif dia. Kalau ada adjektif dia harus ada kata bendanya, noun misalnya setelahnya, rapid apa gitu. Tapi kalau kita lihat ada has grown, telah tumbuh secara cepat, kita butuhnya adverb di sini, bukan butuh adjektif. Oke, lanjut. Nah, ini juga gampang nomor 17 ini. Kalau ada kata both, itu pasti pasangannya adalah bukan as well as ya. As well as itu salah. Jadi both itu pasangannya pasti selalu n. Both titik pasti n. Jadi di sini as a both a dancer harusnya n di sini, n a choreographer. Jadi both n itu pasangan, tak bisa terpisahkan gitu ya. Kalau ada yang memisahkan berarti salah. Sekarang nomor 18 ini kesalahannya adalah di near to. Kalau near itu nggak butuh preposisi to ya. Sama kayak my house. Ini kalau ada titiknya. Misalnya my house is near city. Langsung aja habis near itu nggak butuh ada preposisi to ya. Jadi yang salah di sini adalah to-nya, kelebihan ya. Nggak perlu ada tambahan preposisi. Terus it is said that Instant felt very badly. Yang salah adalah badly-nya. Harusnya bad aja. Very itu very bad ya, bukan very badly. Bad itu very itu kan jenis katanya adalah adverb. Habis adverb itu butuh adjektif. Adjektifnya hanyalah bad ya. Jadi bukan tambahan, nggak ada yang tambahan ly itu. Oke, sekarang nomor 20 itu salahnya adalah kata ketambahan day. Kenapa? Karena kayak gini ya, ini adalah pembahasan adjective clause. Harusnya day-nya ini dihapus. Jadi langsung tumbuhan-tumbuhan yang merupakan keluarga ferns, bla bla bla. Jadi sama kayak gini teman-teman, misalnya the students that study, misalnya are my friends. Ini contoh ya, contoh yang lain ya, contoh sederhana. Nah, the students ini adalah pembahasan adjective clause ya, that study. Dan di sini nggak butuh tambahan they. Kan nggak mungkin the student that they study are my friend, tapi they-nya ini dihapus. Nggak boleh ada subjek lain di sini. Double subject. Jadi langsung aja the students that study, para siswa yang belajar adalah temanku. Itu kelebihan day-nya.
Ini nomor 21 juga gampang, maksudnya nggak usah langsung lihat, pasti nomor 21 tuh A salah. Kenapa? Karena despite itu, ini ada yang chat kah? Kalau ada yang tanya, saya sambil Enggak ada kok, lanjut. ya. Despite itu jelas salah ya. Kenapa? Karena despite-nya meskipun ya, nggak boleh ditambahi of. Jadi dia yang benar itu adalah despite aja. Atau in spite of. Ini sama artinya. Jadi Makanya kalau di sini banyak mau yang pakai ini ya, menjebak ya, yang ada off-nya kadang-kadang orang lupa, yang despite atau yang in spite gitu ya. betul sekali, itu menjebaknya tebal di sana. Padahal despite itu udah tidak perlu of. Yang perlu of itu adalah in spite of. Ini sama artinya, meskipun ya. Meskipun terdapat pertumbuhan dalam air fares ya, koma, lebih kebanyakan orang masih suka travel dengan pesawat gitu. Jadi bukan despite of, tapi despite aja, atau kalau mau pakai of, in spite of. Nah itu juga, maksudnya kalau tahu itu nggak usah langsung lihat semua sampai akhir itu ya, udah bisa jawab. Beda penggunanya dengan although ya. Oke, saya jelaskan bisa di sini. Bentar. Beda penggunanya dengan although. Sama bedanya because dengan because of. Ya kan? Because dan because of kan penggunanya beda. Oh, belakangnya ya Sama gandengannya. Yang kata mengikuti yang beda ya. although, betul sekali. Jadi polanya beda. Jadi habis because itu pasti polanya subject verb setelahnya. Because you go, I cry misalnya ya. Karena kamu pergi aku menangis. Tapi kalau habis because of itu pasti kalau nggak non phrase. Jadi bukan pola subject verb. Because of you gitu misalnya. Because of you itu ya itu adalah pronoun ya. Berarti pronoun bisa. Pokoknya selain subject verb lah. Apa aja. Because of you dan lain-lain. Pokoknya intinya jangan sampai di because of itu subject verb. Sama kayak although. Habis although itu pasti subject verb. Although you go. Tapi kalau habis despite itu pasti ini kan. The increase in airplanes itu kan the increase non phrase. Bukan subject verb. Jadi ada perbedaannya. Oke, bisa ya. Terus all of, nah ini kelebihan. Bukan we. Masa all of we student? Kalau kepemilikan kan our. Ini jelas salahnya ya. All of our student misalnya. Semua siswa kita harus memiliki kartu identifikasi. Jadi harusnya pakai our. Salahnya itu fatal. Oke, sekarang Columbus Day is celebrated on the 12th. Ini salahnya di tanggal ya. Karena kalau kita hitung-hitungan tanggal itu misalnya kayak gini kan, the first of Agustus misalnya. Jadi kalau ada tanggal itu bisa seperti ini, the first of Agustus. Jadi hitungannya itu bukan 1, 2, 3, 4 ya, tapi the first, selama yang cara penulisan tanggalnya seperti ini, the first of Agustus. Karena ada juga cara penanggalan itu yang Agustus, misalnya 6, langsung kayak gitu. Jadi cara penulisan tanggal itu beda-beda juga. Nah karena di sini pakainya 12, harusnya dijadikan first, second, third, berarti pakainya adalah the 12. Gimana tulisannya tuh? 12 TH. Saya ragu sih tulisannya. Pokoknya intinya ada TH-nya lah. The 12. Ya, kayak gitu tulisannya. The 12 of October. Oke, pakai F ya. Ya, harusnya pakai F. The 12. The 12. Harusnya kayak gitu. Lanjut. Nah, ini juga salah nih. Ya, salah semua sih maksudnya. One of the most, yang salah adalah kata influence. Kenapa influence disalah? Karena dia
Kalau ada kata most, ya, most, terus ada ada noun, itu newspaper, berarti dengan yang lain. Beautiful, beautiful. Ada kata the most, namanya adjective, tapi dia adalah noun. Sebenarnya teman-teman bisa belajar di buku saya tuliskan ya. Nah, kalau mau baca tulisannya, berarti influence tadi itu adalah noun, bukan adjective. Terus tanda adjektif itu apa maksudnya? Tanda adjektif itu misalnya kayak gini, akhirnya adalah ate, moderate ya, atau ial, remedial. Berarti yang tadi itu kalau mau dibenarkan harusnya bukan influence, tapi harus kita ubah menjadi adjektif, yaitu influential. The most influential newspaper. Surat kabar paling berpengaruh. Pengaruhnya adjektif.